Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala atas karunia nikmat sehat, nikmat panjang umur. Di malam Ahad ini kita masih bisa thalabul ilmi dan silaturahmi. Semoga dan mudah-mudahan Allah jadikan kita hamba-hambanya yang selalu istiqomah menjalankan perintahnya dan bisa menjauhkan segala larangannya. Sama-sama kita hormati Ketua DKM Masjid Baitul Muttaqin, para sepuh, para tokoh masyarakat, Bapak jamaah yang berbahagia. Alhamdulillah kita masuk pelajaran tentang ilmu Al-Quran, yaitu tafsir yang kita baca di sini, tafsir Jalalain. Masuk kepada ayat yang ke-347. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Bani Israil azkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Ya Bani Israil azkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum. Wahai Bani Israil, uzkuru, ingatlah kalian, nikmati allati an'amtu 'alaikum, akan nikmatku yang telah aku berikan kepada kalian. Dengan apa? Bisyukri 'alaiha bi ta'ati, dengan mensyukuri atas nikmat-nikmatku itu, bi ta'ati, tentunya dengan taat kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah berikan teguran kepada Bani Israil. Nah, yang sekarang sedang rame nih ya, yang sekarang Israel itu Bani Israil, anak keturunan daripada Nabi Allah Yakub alaihi salam. Jadi Nabi Allah sebetulnya sih masih satu pohon. Nabi Allah Ibrahim alaihi salam punya istri yang pertama Sayyidatuna Sarah, punya istri yang kedua Sayyidatuna Hajar. Jadi yang pertama Sayyidah Sarah, yang kedua Sayyidah Hajar. Nah, ketika Sarah belum juga mempunyai anak, Nabi Allah Ibrahim nikah kepada Sayyidah Hajar. Nah, dikaruniailah seorang anak yang diberi nama Ismail alaihi salam. Nah, Nabi Ismail ini lahirnya di Palestina. Nggak lama setelah itu lahirlah Nabi Allah Ishak alaihi salam dari Sarah, lahir juga di Palestina. Nah, Nabi Allah Ibrahim Ismail beserta ibunya Sayyidah Hajar berangkatlah oleh Nabi Allah Ibrahim ke satu negeri yang jauh, yaitu negeri Arab Saudi, yang sekarang Arab Saudi. Dulu itu satu kota Mekah, belum masuk nama Arab Saudi. Jadi Arab Saudi setelah Muhammad bin Saud bersama Muhammad bin Abdul Wahhab menduduki dengan pemerintahan Islam Turki itu waktu itu. Jadi nah inilah Utsmaniyah, dikuasailah itu Arab Saudi oleh Muhammad bin Saud, sampailah namanya Arab Saudi. Jadi Arab Saudi itu diambil dari Muhammad bin Saud, jadi Saudi Arabia. Nah, Nabi Allah Ishak, Nabi Allah Ismail punya keturunan sampai kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan di situ nggak ada Rasul ya. Jadi Nabi Ismail terus sampai kepada Nabi kita Muhammad, nggak ada yang jadi Rasul.
Nah dari Nabi Allah Ishak alaihissalam, Nabi Allah Ishak dikaruniai anak, diantaranya namanya siapa? Nabi Yakub. Nabi Yakub ini putra daripada Nabi Allah Ishak alaihissalam. Nah Nabi Allah Yakub ini dapat gelar Israil, kesayangan. Punya anak 12. Di antaranya adalah Nabi Allah Yusuf alaihi salam. Yang satu kandung adalah Bunyamin. Misalnya yang 10, yang diantaranya ketika Nabi Allah Yusuf masih kecil dimasukkan ke sumur. Nah itu. Nah dari situlah anak-anak Nabi Yakub dinamakan Bani Israel. Lanjut kehidupan Bani Israel sampai banyak mereka diantaranya menentang ajaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai akhirnya Allah Subhanahu wa ta'ala tegur, ya Bani Israel dzkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum. Wahai Bani Israel, ingatlah akan nikmatku yang telah aku berikan nikmat kepada kalian. Bisyukri 'alaiha bi ta'ati, dengan mensyukuri nikmatku. Dengan mensyukuri nikmatku 'alaiha bi ta'ati, tentunya dengan melaksanakan taat kepadaku, kepada Allah. Apa terusannya? Wa anni faddaltukum ay aba'akum 'alal alamin alami zamanihim. Wa anni, dan sesungguhnya aku melebihkan kalian, melebihkan kamu, ay aba'akum, artinya bapak-bapak kalian, alal alamin, atas sekalian umat, sekalian alam itu segala umat. Alami zamanihim, yaitu alam zaman mereka masing-masing. Nah ini udah keturunan udah banyak yang ngebelot nih dari ajaran agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya wa anni faddaltukum, dulu bener aku berikan kalian keutamaan. Tujuannya apa? Agar kalian ingat nih ketika Allah karuniai banyak nikmat kepada Bani Israel. Jangan mengkufuri nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wattaqu yauman la tajzi nafsun an nafsin syai'a. Wattaqu ay khafu, dan jagalah diri kalian. Khafu, takutlah kalian. Yauman, akan suatu hari, la tajzi nafsun an nafsin syai'a, yang tidak akan memberikan sesuatu, jiwa akan jiwa memberikan pertolongan, fihi, di dalamnya. Siapa itu? Hari apa itu? Huwa yaumul qiyamah, yaitulah pada hari kiamat. Wattaqu yauman, takutlah kalian akan satu hari, la tajzi nafsun, yang satu sama lain kalian itu tidak bisa saling membantu, saling menolong satu sama lain pada hari kiamat. Suruh takut itu, tapi kan tetap aja diancam kayak gitu juga kagak pada takut. Kenapa? Karena kan ancaman ini kan khawfnya apa? Ancamannya kan kadang-kadang mereka ya nyantai aja, belum masih jauh. Akhirnya mereka nyantai. Nah, padahal udah diancam, takutlah akan satu hari. Kapan? Pada hari kiamat. Wala yukbalu bitta'i wal ya, bisa boleh dibaca yukbalu, boleh dibaca wala tukbalu. Bisa boleh dengan tak, boleh dengan ya. Minha syafa'atun, daripadanya yaitu syafaat, ay laisa laha syafa'atun, yang tidak ada baginya itu syafaat, fatuqbalu, yang diterima oleh kalian.
famalana min syafi'in, maka tidaklah bagi kami daripada orang yang bisa memberikan syafaat. Jadi tidak ada di hari kiamat nanti orang yang bisa memberikan syafaat. Artinya laisa laha syafaatun, tidak ada yang bisa memberikan syafaat kecuali syafaatnya baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi semua pada bingung dah, nggak ada yang bisa nih ngasih syafaat kecuali syafaatnya baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala yukhaju minha adlun, dan tidak diambil daripadanya itu apa? Adlun ay fadaun, tebusan. Wala hum yunsurun, dan tidaklah kalian akan diberikan pertolongan yumna'una min ajabillah, dari segala yang mencegah daripada ajab Allah subhanahu wa ta'ala. Wala yukhaju minha adlun, dan tidak akan diambil daripadanya itu tebusan. Oh, saya mau tebus saja nih, daripada nanti hari kiamat ini kan ada penebusan dosa. Makanya kan sekarang yang di Kerawang itu ada pemakaman yang mahal tuh, sampai berapa miliar itu? 1 miliar, ada yang 5 miliar itu makaman. Ya, ada kolam renangnya. Mungkin malaikatnya kali ringan kali ngasih siksaannya kali, mahalan dia mah. Kan kalau di kita mah di sini kan cuma berapa ratus ribu itu ya. Itu gak upah ngegali, upah pakai itu, pakai ambulan. Soalnya udah mobil mewah, tapi tetap malaikatnya sama aja. Walahum yunsarun yumna'una min ajabillah, dan tidaklah mereka itu diberikan pertolongan, artinya tertegah daripada ajab Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, makanya di situ lagi kita takutin bahwa kita nggak tahu nih, ini kita termasuk orang yang dapat ampunan Allah apa dapat ajab Allah. Makanya banyak-banyak kepada kita disuruh banyak istighfar, banyak mohon ampun, banyak zikir, banyak sholawat. Kenapa? Kita nggak tahu kita nanti di sana apa dapat pertolongan atau tidak. Kita nggak tahu nih, biar kita di sini banyak yang nolong, dikubur aja kita nggak tahu, apalagi nanti di hari kiamat kita ada yang nolong atau tidak. Kecuali di sana 3 perkara yang bisa menyelamatkan kita, yang bisa menolong kita. Shadaqatin jariyah. Yang pertama sedekah yang mengalir. Yang kedua ilmin yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga waladin soleh, anak-anak yang soleh. Wah, ini anaknya bapaknya polisi, lah kagak mesti dia anak polisi yang bisa nolong. Emangnya di sini kita ada masalah nih, kita tolong polisi. Ada masalah nih, kita tolong sama tentara. Ya. Kalau di sana di dalam kubur kita tolong sama siapa kita? Saya ini mantan polisi, mantan udah. Saya mantan tentara, mantan. Tapi kan udah kagak ada walahum yansarun, anak yang bisa nolong itu waladin soleh, dia doa. Sekalipun dia ini seorang pangkatnya udah termasuk tinggi, udah berbintang, bapaknya berbanyak dosa, kagak bisa dia ngelawan, nggak bisa dia ngelawan malaikat, nggak bisa dia memberikan pertolongan kecuali doa anak-anak yang soleh itu yang nyelamatin. Makanya apa? Ya kalau kita lari ke sana mau udah takut aja dah kita dah. Terus wajkuru ijnajainakum wa ijnajainakum min ali fir'auna yasumunakum su'al ajab. Wajkuru, dan ingatlah, ijnajainakum ay aba'akum,
wal khitabu bihi wa bima ba'dahu lil mawjudina fi zamani nabiyina bima un'ima ala abaihim tadhkiran lahum bi nikmatillahi ta'ala liyu'minu. Dan ingatlah ketika kami selamatkan kalian, ai abaakum, bapak-bapak kalian, wal khitabu bihi, dan khitab dengan lafaz kum, abaakum, wa bima ba'dahu, dan orang-orang yang setelahnya. Artinya gini, wa ijnajainakum, dan ingatlah ketika kami berikan pertolongan kepada kalian, bukan kalian ya yang dimaksud di sono, abaakum, bapak-bapak kalian dulu waktu kalian dikejar-kejar oleh Fir'aun, dikejar-kejar oleh Fir'aun sampai di depan sampai di pantai, mau lari ke depan laut, mundur musuh Fir'aun. Kan bingung udah nih, posisi udah serba sulit, udah maju tenggelam, mati tenggelam, mundur musuh. Nah di situ apa? Abaakum khitabnya ay wa bima ba'dahu lil mauzudina fi zamani nabiyina, artinya sekarang nih orang-orang yang ada di zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ingat dulu bapak-bapak kalian ketika diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari mana? Min ali Fir'aun, daripada Fir'aun, daripada pengikut ali di situ, pengikut Fir'aun. Yasumunakum, yang mereka itu apa? Menimpahkan kepada kamu, ayyujikunakum su'al ajab, artinya menimpahkan kepada kamu, kepada kalian, su'al ajab, yaitu apa? Ajab yang sangat, siksaan yang sangat berat. Takut ini orang-orang Bani Israel diselamatkan dari kejaran Fir'aun. Bani Israel ada di negeri mana? Palestina. Fir'aun ada di negeri Mesir. Diselamatkanlah ini Bani Israel dari kejaran Fir'aun. Akhirnya Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan Nabi Allah Musa alaihi salam. Jadi berarti Nabi Musa masih keturunan daripada Bani Israel, turunannya. Cuma Nabi Musa masih kecilnya, karena waktu itu Fir'aun sedang mencari anak laki-laki, karena dia dapat dari para dukun-dukunnya bahwa nanti yang akan menghancurkan kerajaan Fir'aun, yang akan membunuh Fir'aun adalah seorang anak muda nanti pada zaman. Akhirnya kan anak ibu-ibu yang hamil dia lagi reksain semua, dicari anak-anak yang dihabisin semuanya. Kayak sekarang kan anak-anak dulu yang banyak meninggal. Artinya satu generasi mau dihabisin, oleh Firaun. Tapi kan ada Nabi Allah Musa alaihissalam, daripada apa salah akhirnya sama keluarganya, sama ibunya diapain? Dikanyutin, larilah ke sungai di mana Firaun istrinya siapa? Kan kita baca di sana, walamma tamma min hamlihi sallallahu alaihi wasallam sahrani ala asyuril aqwalil marwiyah. Terus ya. Terus walamma tamam yang kedua. Walamma tamma min hamlihi sallallahu alaihi wasallam ketika apa? Hadara ummahu lailata maulidihi,
Asiyatu wa Maryamu fi niswatin minal hajiratil qudsiyah wa ahja'al mahadu fa waladatu sallallahu alaihi wasallam nurayyatala lahu sana bermahalul qiyam. Kan begitu ya. Ketika apa? Nabi Allah apa? Nabi kita Muhammad itu yang hadir adalah Asia. Berarti istrinya Fir'aun adalah Asia. Asia ini istri Fir'aun. Dan dia ini kenapa jadi istrinya Fir'aun? Orang yang ibadah kepada Allah, sementara Fir'aun melawan apa? Melawan perintah Allah. Nah, di situ diceritakan bahwa Asia itu selama dia menjadi istri Fir'aun belum pernah tidur bersama Fir'aun. Lalu siapa yang tidur sama Fir'aun selama dia dalam rumah tangga? Allah serupakan makhluk yang lain dengan wajah yang mirip kepada Asia. Kenapa? Karena Allah sayang nih makhluk hambanya yang bernama Asia, dijaga, dipelihara oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang hubungan selama menjadi istrinya Fir'aun itu, yang hubungan badan adalah makhluk yang lain, bukan dari bangsa manusia. Jadi Asia itu dijaga kesuciannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dijaga kesucian apa? Sayyidah Asia oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, singkat cerita, ketika Nabi Musa kecil lewat sementara Asia sedang ada di dekat sungai, lalu ketemulah bayi, akhirnya diangkat itu bayi dijadikan anak. Dan anak itulah yang bakalan ngelawan Fir'aun. Anak angkat ngelawan orang tuaan. Banyak gak? Di sini sekarang kan suka ada ya anak angkat udah diangkat pada ngelawan sama orang gitu. Nabi Musa bukan yang ngelawan, karena ini Fir'aun sudah melampaui batas daripada haknya sebagai manusia. Idhab ila fir'auna innahu Allah, karena Fir'aun sudah melampaui batas daripada hak-haknya sebagai manusia, sudah melampaui batas. Makanya Nabi Musa diperintahkan untuk melawan Fir'aun. Jadi ini bukannya anak yang songong nih, sebetulnya karena emang Fir'aunnya yang sudah melawan dan melampaui batas daripada kemanusiaan, bahkan dirinya mengaku sebagai Tuhan. Itu yang diperangin oleh Nabi Allah Musa alaihi salam. Ini Fir'aun kan, tapi Fir'aun sebegitunya mah ahli sedekah, Pak. Fir'aun sebegitunya ahli sedekah dia. Jadi emang sakit rada jarang. Sedekahnya rajin. Pernah dites oleh orang jamaah. Tes assalamualaikum, karena keadaan susah masuk ke istana, minta kepada Fir'aun, dikasih makan, dikasih harta pembekalan. Karena Fir'aun itu banyak sedekah. Tapi kan selakin sebenar sedekahnya mah bener banyak. Cuman kan yang bikin masalahnya dia ini apa? Sudah melampaui batas sebagai kemanusiaan. Itu yang akan jadi dihancurkan. Nah, min ali fir'auna yasumunakum yuzikunakum su'al ajab, daripada pengikut Fir'aun. Jadi ini apa? Ayo, kalau kalian ngerasa Bani Israel yang diterong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala daripada kejaran-kejaran dan siksaan Fir'aun itu, kalau nggak ngaku dia sebagai Tuhan, dia apa itu? Hukum mati. Siapa tukang sisirnya? Siapa? Masih toh aja tukang sisir, lupa dia ucap baca bis
bismillah waktu ngambil sisir menjadi bismillah. Ketahuan oleh Fir'aun dia baik. Masak Pak, dimasak ambil kuali yang besar, anaknya dipasukin, anak yang perempuan dimasukin, terakhir masih toh karena nggak ngakuin Fir'aun sebagai Tuhan. Jadi ngikut kita jangan kebangetan. Ntar kalau mau kebangetan ngikut ono Fir'aun sampai dianggap Tuhan, berarti kita juga salah, melampaui batas. Jadi ada bagian. Asaddahu, yaitu siksaan yang amat berat. Wal jumlatu halun min domiri najjainakum, dan menjadi hal nanti daripada domir najjainakum. Apa? Yujabbihuna abna'akum, Fir'aun beserta para pengikutnya mereka, yujabbihuna aibanatu lima qablahu, mereka menyembelih. Bayanu lima qablahu artinya dia itu apa? Binasakan, sebagai penjelasan lima qablahu, ayat yang tadi sebelumnya. Yujabbihuna abna'akum mauludina, mereka bunuh, mereka menyembelih anak-anak laki kalian yang baru dilahirkan. Wa yastahyuna nisa'akum, yastabquna nisa'akum, dan membiarkan para anak-anak perempuan. Jadi dulu takut, saking ketakutannya kalau lahir anak laki bunuh, lahir anak perempuan biarin. Kalau di bangsa zaman baginda Nabi kita Muhammad sebelum dilahirkan zaman jahiliyah, lahir anak laki girang, lahir anak perempuan pendem, bunuh, hina. Jadi kalau ngelahirin istri, ngelahirin anak perempuan hina, pendem, kubur hidup-hidup. Kalau lahir anak laki-laki kebanggaan. Kalau di Indonesia ada tuh satu daerah, bisa kita sebut, kalau lahir lagi macul, dibilangin Pak lagi macul. Tidak, lagi macul dikasih tahu Pak istrinya sudah lahir, anaknya laki atau perempuan? Laki, terusin macul. Udah biarin, ntar gak ada saudara yang ngurusin. Lagi macul Pak istrinya udah lahir, anaknya laki perempuan, lempar paculnya lari buru-buru, dikaryakan. Bahan. Jadi jadi zaman ke zaman seperti itu. Di zaman Firaun yang dibunuh anak laki-laki, anak perempuan dibiarkan hidup. Di zaman jahiliyah sebelum Rasulullah dilahirkan, lahir anak perempuan dikubur hidup-hidup, lahir anak laki satu kebanggaan, udah jagoan nih. Enggak. Di kita ya sebagian begitu. Tapi kalau di sini mah alhamdulillah, mau laki mau perempuan yang penting ya kasih pendidikan yang terbaik. Yujabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum, diqauli ba'dil kahanati lahu anna mauludan yuladu fi bani Israil yakunu sababan li jahabi mulkika. Nih kata, karena ada omongan kahana, siapa? Para dukun. Jadi zaman Firaun ini kan lebih percaya kepada kahana, dukun. Kalau di kita kan di sini alhamdulillah enggak sedikit juga sih. Masih banyak percaya kepada dukun. Jadi Firaun nanya dulu nih sama dukun kahana, anna mauludan, bahwasanya bayi yang lahir yuladu bi bani Israil, yang dilahirkan dari Bani Israel, yakunu sababan, yang akan menjadi sebab lijahabi mulkika, hilangnya kekuasaan kamu ya
Fir'aun. Karena kata dukun, nanti kalau lahir anak laki-laki dari Bani Israel, itu yang menjadi sebab kamu akan dihancurkan kekuasaan kamu, menjadi sebab kamu akan hilang kerajaan kamu. Makanya dibunuhin gitu. Jadi jangan banyak-banyak dibunuhin. Sekarang nih anak-anak ke sekolah hati-hati lagi nih. Udah mulai disuntik apa lagi? Suntik anti virus, anti nyamuk. Nyamuk dibawa dari Afrika. Nyamuk dari Afrika. Di Afrika udah kagak kuat kali kepanas. Dibawa ke Indonesia. Ini hati-hati juga nih kita. Lagi rame itu sekarang kan dibawa. Tinggal anak-anak kita jaga dah. Udah jangan pakai itu, maka obat nyamuk aja gitu. Kita khawatir, kita nggak tahu. Makanya kata para ilmuwan, para ahli dalam kedokteran, yaitu ahli-ahli tentang ilmu-ilmu fisika, ilmu apa tuh? Tentang kedokteran itu khawatir nanti dari nyamuk-nyamuk tersebut. Sebabnya nanti disebutkan. Wa fi jalikum al-azabu awin injahu wa bidzalikum, dan pada yang demikian itu adalah al-ajab, siksa atau keselamatan, balaun ibtilaun wa in'amun, artinya cobaan, wa in'amun min rabbikum azim, dari Allah Subhanahu wa taala yang maha besar. Jadi ini satu nikmat dari Allah kepada Bani Israel. Allah selamatkan itu Bani Israel dari kejaran Fir'aun, satu nikmat, dan menjadi sebab keturunan Bani Israel yang menyelamatkan mereka dari Fir'aun, yaitu Nabi Allah Musa alaihi salam. Ini kan satu nikmat yang harus disyukuri oleh Bani Israel. Nah, cuman kan kemarin kalau kita lihat sejarah kemarin kan semuanya para anbiya lebih banyak, mayoritas mereka hidup di negeri Palestina. Israel kan emang dari dulu kagak punya apa? Nggak punya tempat kan begitu ya. Cuman disitulah Bani Israel yang sekarang jadi Israel itu bahwa Israel itu bagian daripada Amerika dan Amerika bagian besar daripada Israel. Nah, itulah peran perubahan sekarang. Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada mereka banyak. Terus wa id farraqna bikumul bahra wajkuru, dan ingatlah id farraqna, ketika kami belah, falakna bikum bisababikum al bahra, kami belah untuk kamu dengan sebab kamu lautan itu terbelah, hatta dakhaltumuhu haribina min aduwikum, sehingga kalian masuk ke dalam lautan tersebut, al-haribina min aduwikum, yang kalian kabur daripada musuh-musuh kalian, fa'anjainakum minal gharaq, maka kami selamatkan kalian daripada tenggelam. Kan dikejar oleh Fir'aun. Jadi satu nikmat ketika sudah ada di pinggir lautan, maju laut, mundur pasukan Fir'aun, Allah Subhanahu wa taala perintahkan Nabi Musa untuk memukul laut dengan tongkatnya. Dipukul tongkat menjadi 12 jalan. Nah, di dalam tafsir yang lain itu jalan, karena Bani Israel ini ada 12 golongan. Kenapa air laut menjadi 12 jalan? Jadi jalan, belah, jalan lagi, air, jalan. Jadi 12 belahan, karena Bani Israel itu ada 12 golongan. Jadi satu sama lain kan pada main sikut-sikutan. Ini mau kan warganya RW 20, RT 1. Ini jalannya sini.
Ning warga sini jalan sini, padahal mah sama aja, padahal mah cuman kan mereka pada pengen masing-masing rombongan RT 5 jalan, rombongan RT 2 jalan terus gitu. Masing-masing. Allah selamatkan tuh. Dipukul air lautan, diselamatkan daripada tenggelam. Fa'anjainakum minal gharaq. Fa'anjainakum, lalu kami selamatkan kalian minal gharaq, daripada tenggelam sampai ke daratan tuh. Pengikutnya Nabi Allah Musa, Bani Israel sampai ke daratan, sementara Fir'aun tadinya gini, Fir'aun ini udah takut Pak dari awal, sebetulnya udah takut. Ketika Bani Israel sudah jalan sampai tengah lautan, ini Fir'aun berhenti dulu nih, berhenti. Ini kita maju lagi gimana nih? Ini kira-kira ntar kita selamat nih. Ini air laut ini terus belamanya belah apa kagak nih? Nah disitulah malaikat Jibril kudanya disuruh jalan, narik ke bawah nih, karena kudanya malaikat Jibril jalan duluan, ini kudanya Fir'aun ngikut, wah jalan, kudanya ngikut, padahal Fir'aun udah takut tuh, ngikut kudanya sampai sono. Nah di tengah lautan selamatlah Bani Israel sampai ke daratan, Fir'aun di tengah lautan disuruh pukul lagi tuh air laut oleh Allah kepada Nabi Allah Musa. Ketika dipukul kembali, yang tadinya jalan berubah jadi air lagi. Kan dalam tengah-tengah mah ratusan meter. Dan mau berenang bagaimana di situ? Nah disinilah peran malaikat nggak mau Fir'aun. Artinya gini, kan di dalam sejarah sebetulnya Fir'aun tuh lempengan itu udah mau taubat tuh, sudah mau taubat. Cuman jangan sampai ini orang yang dari mudanya ngebangkang sampai tuanya ngebangkang kepada Allah, diselamatin kan begitu. Akhirnya diambil pasir, diambil garam, dimasukin ke mulutnya Fir'aun. Jadi matinya bukan tenggelam, dimasukin garam. Makanya jangan banyak-banyak makan garam dah. Ntar sebetulnya seperti itu, tapi kan ceritanya diselamatkan namun mati Fir'aun tenggelam. Tapi karena Nabi malaikat Jibril ini orang sering ngebangkang nih, bahkan yang lebih sangat parahnya itu dia ngaku dirinya sebagai Tuhan. Masa diampunin apa ini kayak begini? Kan begitu. Udah matiin aja dah, kasihnya. Masukin garam, nggak kekuat nahan di sini. Makanya kan kalau kita kena garam kebanyakan kan di sini ya, rasa juga ya. Akhirnya matilah Fir'aun. Disitulah. Tapi jasadnya ditemukan, nggak dimakan ikan hiu, ditemukan oleh masyarakat. Sampai sekarang tuh jasadnya sampai sekarang ada. Nanti kalau ada yang pergi ke Mesir, sana jalan-jalan ke Mesir, lihat itu mayatnya ini nggak tahu yang ngaku dulu sebagai Tuhan. Mangap udah ditaruhin berapa kali pakai balsem itu kan, pakai pengawet. Tujuannya apa? Biar lihat nih yang ngaku sebagai raja, nih yang ngaku sebagai Tuhan, nih yang membangkang akan ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, pelajaran buat kita. Sebegitunya mati kagak ada daya apa-apa. Kita baru pengen minta berapa periode aja di sono, di sini mah alhamdulillah gitu. Pengen berpuasa terus ya. Wa aghraqna ala fir'auna, lalu kami tenggelamkan pengikut-pengikut Fir'aun, qaumahu ma'ahu, kaumnya beserta dia. Dia itu Fir'aun, wa antum tanjurun, kalian nyaksiin tuh Fir'aun ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ilan tibakil bahri alaihim, sampai apa? Intibakil bahri alaihim. Jadi apa? Itu Fir'aun ditenggelamkan, umat Bani Israel nyaksiin. Ini tuh yang orang ngerasa ini habis pada masanya. Jadi kekuasaan pada waktunya juga akan habis. Segala kekayaan pun pada waktunya akan
habis. Kan sudah saya berkali-kali, yang paling raja, yang paling berkuasa Fir'aun pada akhirnya selesai. Orang paling kaya hartanya siapa? Qarun, pada akhirnya selesai, ditenggelamkan, kan gitu ya. Orang yang paling pinter, cerdas siapa? Haman, juru tulis itu paling cerdas tuh. Pada akhirnya dibunuh kan Haman kan, semuanya selesai. Itulah kehidupan. Jadi coba kayak di Indonesia kan begini, kayak di Indonesia. Dulu bagaimana Presiden Soeharto kekuasaannya kan begitu. Tapi ketika istrinya meninggal dunia, udah mulai lemah, fisik lemah, kekuatannya. Ganti Soeharto meninggal sampai selesai. B.J. Habibie paling cerdas, diakuin di dunia kecerdasannya. Tapi ketika Ibu Ainun meninggal, loyo, sakit-sakitan, ada kekuatan apa-apa. Itulah kekuatan seorang istri. Siapa lagi? SBY, bagaimana? Jenderal, 2 periode jadi presiden. Ketika Ibu Ani meninggal, sekarang udah mulai puyeng-puyeng dikit, ada selesai. Artinya apa? Disitulah butuh seorang istri. Soeharto istri meninggal udah lemah. SBY apa? B.J. Habibie istri meninggal lemah. B.J. Habibie SBY istrinya meninggal lemah. Makanya kalau pengen kuat banyakin biar banyak doa kan gitu ya. Dah, wallahu alam bisawab. Nanti kita terusin lagi dah. Wajkur wa ijwa'adna Musa arba'ina laila. Nanti Nabi Musa diangkat ke Bukit Tur Sina arba'ina selama 40 hari 40 malam mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin. Allahumma zidna ilman nafi'a warzuqna fahman wasi'a. Allahumma ij'alna wa auladana wa dzurriyyatana min ibadikas shalihin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.